Halo semuanya, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang sel elektrolisis, khususnya tentang hukum Faraday. Nah, dalam sel elektrolisis ini reaksinya akan menghasilkan endapan di elektrodanya. Nah, massa dari endapan ini bisa dihitung dengan menggunakan hukum Faraday. Nah, kita langsung saja ke materinya, hukum Faraday. Nah, yang pertama itu adalah hukum Faraday 1. Nah, menurut hukum Faraday 1, massa zat yang terjadi atau melarut selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang melalui sel elektrolisis. Nah, ini bisa dirumuskan seperti ini. W sama dengan E dikali F. Jadi, massa zat yang terjadi pada proses elektrolisis itu berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang melalui sel tersebut. Jadi, dirumuskan W sama dengan E dikali F. Nah, W-nya itu adalah massa zat hasil elektrolisis, satuannya gram. Kemudian E-nya itulah massa ekivalen zat hasil elektrolisis. Itu adalah rumusnya E sama dengan AR dibagi muatan, sedangkan F-nya itu adalah jumlah arus listrik. Satuannya Faraday. Nah, jumlah arus listrik itu bisa dirumuskan F itu sama dengan I kali T per 96500. Sehingga rumusnya menjadi W sama dengan E kali I kali T per 96500. Jadi, I-nya itu adalah kuat arus, satuannya ampere. T-nya adalah waktu dari sel elektrolisis itu. Jadi, waktu yang diperlukan untuk elektrolisis. Satuannya detik. Jadi ini digunakan untuk menentukan massa yang terjadi dalam proses elektrolisis. Jadi massa endapan yang terbentuk. Rumusnya W sama dengan E kali T per 96500. Contoh, larutan AgNO3 dialiri listrik 10 ampere selama 1 jam. Berapa gram logam perak yang diendapkan? Nah, sekarang untuk penyelesaiannya, pertama dari soal ini diketahui ARAG 108. Kemudian I-nya, kuat arus listriknya 10 ampere. Kemudian waktunya 1 jam. Jadi karena digunakan satuan detik di sini berarti jadikan detik, jadinya 1 jam 3600 detik. Nah, dari yang sudah diketahui ini bisa dicari dulu E-nya, ekivalennya. Ekivalennya itu adalah AR dibagi dengan muatannya. Jadi cari muatan Ag dulu. Jadi AgNO3 kalau terionisasi menjadi Ag plus tambah NO3 min. Jadi muatan Ag-nya di sini 1 ya. Sehingga di sini bisa cari E-nya sama dengan AR dibagi muatan. Nah, E-nya itu 108. Kemudian muatannya 1, sehingga ekivalennya 108. Kemudian bisa dimasukkan dalam rumus W sama dengan E kali I kali T per 96500. Nah, jadinya E-nya 108, I-nya 10, T-nya 3600 dibagi 96500. Nah, hasilnya itu adalah 40,29 gram. Nah, itu aplikasi hukum Faraday 1. Kemudian
Contoh soal nomor 2. Dalam suatu elektrolisis, larutan CuSO4 ArCu 63,5 dialiri dengan arus listrik 1,5 ampere selama 2 jam. Hitunglah massa tembaga yang diendapkan. Jadi pertama, apa yang diketahui dari soal itu? Jadi ada ArCu 63,5, watt arusnya 1,5 ampere, waktunya 2 jam. Kalau dijadikan detik menjadi 7200 detik. Nah, dari sini cari dulu muatan dari Cu-nya. Jadi CuSO4 kalau diionisasi menjadi Cu2 plus tambah SO4 2 min. Jadi muatannya 2. Sehingga bisa dicari E-nya dulu. E-nya sama dengan AR dibagi muatan. Sehingga AR-nya 63,5 dibagi 2. Hasilnya adalah 31,75. Nah, dari sana baru masukkan ke rumus hukum Faraday 1. W sama dengan E kali I kali T per 96500. Jadinya E-nya 31,75. Kemudian I-nya 1,5 ampere, T-nya 7200 detik per 96500. Hasilnya 3,55 gram. Nah, seperti itu caranya. Kemudian lanjut yang kedua tentang hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 ini digunakan untuk menghitung jumlah zat yang dihasilkan oleh arus yang sama di dalam beberapa sel elektrolisis yang berbeda. Nah, jumlah zat yang dihasilkan oleh arus yang sama dalam sel yang berbeda ternyata berbanding lurus dengan berat ekivalen zat-zat tertentu. Nah, ini dirumuskan seperti ini. M1 banding M2 sama dengan E1 banding E2. Nah, keterangannya M1 itulah massa zat 1, kemudian M2-nya massa zat 2, E1 massa ekivalen zat 1, dan E2 massa ekivalen zat 2. Nah, langsung saja ke contoh soal. Sejumlah arus listrik dialirkan melalui larutan AgNO3 dan larutan CuSO4. Bila logam perak yang diendapkan sebanyak 21,6 gram, berapa gram logam tembaga yang diendapkan? ArAg 108, ArCu 63,5. Nah, di sana diketahui ArCu 63,5, Ag-nya 108. Kemudian massa dari Ag yang diendapkan sebanyak 21,6 gram. Yang ditanya adalah massa dari Cu. Berapa massa Cu-nya? Jadi yang pertama cari muatannya dulu. AgNO3 menjadi Ag plus dan NO3. Jadi muatan Ag-nya adalah 1. Nah, di CuSO4 dia menjadi Cu2 plus tambah SO4 2 min. Berarti muatan Cu-nya adalah 2. Sehingga bisa dulu dicari ekivalen dari Ag dan ekivalen dari Cu. Nah, ekivalen dari Cu adalah ArCu per muatan. Jadi AR-nya 63,5 dibagi 2. Jadi 2. Muatannya sama dengan 31,75. Kemudian AR atau ekivalen dari Ag itulah ArAg dibagi muatan. AR-nya 108, muatannya 1. Sehingga ekivalennya 108. Nah, dari sini bisa langsung dimasukkan sekarang ke rumusnya. Jadi M1 banding M2 sama dengan E1 banding E2. Jadi misalnya satunya ini adalah Ag, sehingga jadinya MAg banding MCu. Jadi massa Ag berbanding massa Cu sama dengan ekivalen Ag berbanding ekivalen Cu. Sekarang masukkan data yang sudah diketahui. Massa Ag 21,6 berbanding massa Cu yang dicari sama dengan 108, jadi ekivalen Ag-nya 108 dan berbanding 31,75. Sehingga nanti bisa dicari massa Cu-nya. Massa Cu itu sama dengan 21,6
kali 31,75 per 108. Itu hasilnya adalah 6,35 gram. Jadi itu pengaplikasian hukum Faraday 2. Nah, sekian penjelasan saya tentang hukum Faraday. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.